Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari permainan olahraga badminton atau bulu tangkis. Permainan olahraga bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Disebut juga di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan seiring dengan perkembangan permainan bulu tangkis ini juga dikenal luas oleh masyarakat dunia pada pertengahan abad di Inggris, yaitu sebuah permainan tradisional anak-anak yang disebut battledore dan shuttlecock. Anak-anak pada waktu itu menggunakan dayung atau semacam tongkat dengan bersiasat agar bola tetap melayang di udara dan mencegah menyentuh tanah. Dan olahraga bulu tangkis ini juga diciptakan oleh tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat mereka melakukan permainan bulu tangkis, mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian para tentara Inggris ini kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Dan pada tahun 1877, rancangan peraturan pada pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya, pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk dan juga kejuaraan internasional pertama bulu tangkis pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sesudah itu bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, serta olahraga ini juga dikenal pada negara-negara Skandinavia. Sebab karena perkembangannya yang begitu pesat dan perlu didirikannya organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional, kemudian diberi nama International Badminton Federation atau IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Di Indonesia sendiri, organisasi induk bulu tangkis nasional yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI dibentuk pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF dan berhak untuk mengikuti pertandingan internasional. Hello everyone, today we're gonna talk about badminton, which is a sport that is super popular and famous in Indonesia and also in my country. And but what I saw here, they are really serious in this sport, and so we're gonna talk about badminton today. So badminton court or long game played with lightweight rackets and a shuttlecock. Historically, the shuttlecock was a small crook impulsor with 16 goose feather attached and weighing about 5 grams. This type of shuttle may still be used in modern play, but shuttle made from synthetic materials are also allowed by the Badminton World Federation. This game is named for Badminton, the country estate of the Docks of Beaufort in England, where it was first played about 1873. The roots of the sport can be tracked to ancient Greece, China, and India, and is closely related to the old children's game, battledore and shuttlecock. Badminton is derived directly from Pune, which was played by British Army officer stationed in India in the 1860. So the Badminton World Federation, BWF, originally the International Badminton Federation,
The world governing body of the sport was formed in 1934. Badminton is also popular in Malaysia, Indonesia, Japan, and Denmark. The BWF first world championship were held in 1977. A number of regional, national, and zonal badminton tournaments are held in several countries. The best known of this is the All England Championship. Other well-known international tournaments including the Thomas Cup for men's team competition and the Uber Cup for women's team competition. So badminton first appeared in the Olympic Games as a demonstration sport in 1972 and as an exhibition sport in 1988. At the 1992 Games it became a full medal Olympic sport with competitive for men's and women's singles and doubles. Mixed double was introduced at the 1996 Games. So competitive badminton is usually played indoor because even light wind affects the course of the shuttlecock. So the rectangular court is 44 feet long and 15 feet wide for singles, 20 feet wide for doubles, and a net 5 feet height stretch across the bits of the court at its centers. A clear space of 4 feet around the court is needed. Play consists entirely of volleying, hitting the shuttlecock back and forth across the net without letting it touching the floor or ground within the boundaries of the court. So today we understand about the history of badminton and wish you all to can play this nice game and sport as a fun or really competitive sport. Ada beberapa peraturan yang perlu ditaati agar permainan enak ditonton. Peraturan permainan bulu tangkis telah ditetapkan oleh Induk Organisasi Bulu Tangkis Internasional atau BWF. Berikut peraturan dalam permainan bulu tangkis yang perlu diketahui. Yang pertama, peraturan penilaian. Ada beberapa macam penilaian dalam permainan olahraga bulu tangkis, antara lain yang pertama, dalam bermain bulu tangkis, dalam nomor ganda atau tunggal terdiri atas 21 angka. Misalnya saja kedua pihak dapat angka sama yaitu 20-20. Maka selisih poin harus 2. Misalkan Anda meraih 21 terlebih dahulu dan lawan Anda mendapat angka 20. Anda belum keluar sebagai pemenang. Anda akan menjadi pemenang ketika poin Anda 22 dan poin lawan bernilai 20. Yang kedua, permainan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun nomor ganda terdiri dari 2 set. Jika tim Anda memenangkan 2 set langsung, maka tidak akan ada tambahan set ketiga. Jika tim Anda menang pada set pertama dan kalah pada set kedua, maka akan ada tambahan 1 set yang biasa disebut rubber game. Set ketiga adalah set penentuan yang dimana yang menang pada set ketiga berarti keluar sebagai pemenangnya. Kemudian, selanjutnya adalah peraturan yang kedua, yaitu peraturan pertandingan ganda. Beberapa peraturan dalam olahraga bulu tangkis nomor pertandingan ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pertandingan dimulai, telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali. Pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Kemudian, pukulan servis pertama yang dilakukan selalu dilakukan dari bidang servis kanan. Kemudian lanjut ke peraturan pertandingan tunggal atau peraturan yang ketiga. Tambahan peraturan untuk pertandingan tunggal olahraga bulu tangkis adalah 1. Permainan akan melakukan servis. Pemain akan melakukan servis dari atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap pertandingan seperti nilai 2, 4, 6 dan seterusnya. Servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri
bila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian, kedua pemain yang bermain akan mengubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu berdiri setiap kali sebuah poin dihasilkan dalam setiap pertandingan. Kesalahan pemain. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan pemain ketika melakukan servis. Kesalahan yang dilakukan pemain yang berada pada sisi dalam lapangan atau pemain yang melakukan servis akan menggagalkan servis yang dilakukannya dan akan menambah poin bagi tim lawan. Jika kesalahan dilakukan oleh pemain yang berada di sisi luar atau sisi lapangan yang menerima servis, poin akan didapatkan bagi yang melakukan servis. Kesalahan-kesalahan dalam servis yang biasanya dilakukan pemain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika pemain melakukan servis, posisi shuttlecock pada saat disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang dari pemain yang melakukan servis, atau satu di antara bagian dari kepala raket berada pada posisi lebih tinggi dari satu di antara bagian tangan pelaku servis yang memegang raket ketika shuttlecock disentuh raket. Jika hal ini terjadi, service judge akan meneriakkan foul dan pemain lawan yang akan mendapatkan poin atau nilai. Saat pemain melakukan servis, shuttlecock jatuh ke bidang servis yang salah. Jatuhnya shuttlecock tidak berada di posisi yang berdiagonal dengan pemain yang melakukan servis, atau jatuh di depan garis servis pendek, atau jatuh di belakang garis servis panjang, atau jatuh di luar garis batas samping lapangan. Jika shuttlecock jatuh di depan garis servis pendek, pemain dapat membiarkan saja tanpa memukul shuttlecock. Jika shuttlecock keluar, poin akan didapatkan oleh pemain yang menerima servis tersebut. Kesalahan yang selanjutnya adalah kaki pelaku servis tidak berada dalam bidang servisnya, atau kaki penerima servis tidak berada dalam bidang servisnya yang terletak berseberangan diagonal. Sebelum atau ketika melakukan servis, salah seorang pemain melakukan gerak tipu atau pura-pura atau secara sengaja mengejutkan lawannya dan memecahkan konsentrasi dari pemain yang lawannya. Hal ini juga termasuk jenis pelanggaran. Pada servis atau sedang rally, shuttlecock mengenai badan pemain, jatuh keluar lapangan dan mengenai net, maka ini termasuk kesalahan dan poin akan diberikan kepada tim lawan. Shuttlecock yang sedang dalam permainan dipukul sebelum menyeberang ke sisi lapangan pihak yang melakukan pukulan. Biasanya hal ini terjadi ketika adu netting dengan bola yang tanggung dan cukup dekat dengan net. Jika bola tersebut masuk ke area pemain sendiri, bola tersebut tidak boleh dipukul. Jika shuttlecock masih di area pemain lawan dan sudah dipukul, akan terjadi foul dan lawan akan mendapatkan poin. Waktu shuttlecock dalam permainan, pemain menyentuh jaring atau tiang penyangga, raket, bagian tubuh, atau bajunya. Hal ini juga termasuk pelanggaran dan poin akan diberikan pada tim lawan. Kejadian shuttlecock dipukul 2 kali berurutan atau peristiwa penempelan shuttlecock di raket saat pukulan dilakukan. Hal ini biasanya terjadi pada nomor ganda. Jika shuttlecock sudah menyentuh pemain yang ada di depan, maka pemain di belakang tidak boleh memukul shuttlecock lagi. Jika hal ini terjadi, akan foul dan poin akan diberikan pada tim lawan. Pemain diharuskan melakukan servis jika pemain lawan sudah siap memulai. Penerima servis dianggap siap jika ia melakukan gerakan untuk menerima servis yang telah dibayangkan. Maka jika penerima servis belum siap, pemain tersebut dapat mengangkat tangan sebagai tanda bahwa dia belum siap menerima servis dari pemain. Pelaku dan penerima servis harus berdiri di dalam batas bidang servis masing-masing, dan bagian dari kedua kaki pemain harus tetap tersentuh dengan lantai dalam posisi diam hingga shuttlecock disentuh raket. Pemain yang melakukan dan menerima servis atau pemain lain dalam nomor ganda tidak boleh melakukan gerakan yang berlebihan yang dapat memecahkan konsentrasi tim lawan ketika akan melakukan servis. Jika servis atau rally shuttlecock menyentuh tidak melampaui jaring, hal itu dianggap tidak sah
Jika starter lock tidak dapat menyeberangi net, poin akan diberikan kepada tim lawan. The summer